Oke, Bang Jawawi, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang Bang? Sibuk kegiatan ya rutin lah. Kita sebagai orang yang bergelut di dunia usaha nih ya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar untuk menyambung hidup lah gitu kan. Tapi usaha sudah semakin lancar lah sekarang lah segala macam. Ya alhamdulillah ada, kalau itu kan cukup lah. Cukup untuk kita sendiri, sedikit-sedikit juga bisa berbagi dengan masyarakat dan warga. Nah itu. Nah, mungkin aku langsung Bang ke pilkada sekarang ini lagi yang lagi hot nih, apalagi sebentar lagi kita pemilihan. Nah, menurut Abang, pandangan Abang terkait pilkada gubernur Kalimantan Tengah buat tahun ini gimana Bang? Harapan Abang untuk prosesnya nanti dan hasilnya gimana tuh? Iya, memang seperti kita tahu ya, di pilkada tahun 2024 ini untuk memilih pemimpin gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wali kota juga sama kan, serentak dilaksanakan tanggal 27 November nanti. Iya betul. Nah terkhusus untuk gubernur, ya kita melihat memang ada 4 pasang calon ya, itu betul. Pak Willy Yosep dan Pak Habib, kemudian Pak Nadalsah dan Pak Sofian Hadi, kemudian Pak Agustiar dengan Pak Edi Pratowo, terus Pak Rajak dengan Pak Sri Siswanto ya. Iya betul. Ini ya memang ada 4 pasang calon ini memiliki semua kapasitas, kapabilitas dan kualitas juga masing-masing kan. Nah harapan kita ya memang ke depan bahwa betul-betul untuk Kalimantan Tengah ini masyarakatnya memilih pemimpin yang betul-betul mampu untuk memimpin Kalimantan Tengah ini dengan baik dan lebih baiklah dari yang sekarang gitu harapan kita, karena terus terang bahwa Kalimantan Tengah ini mempunyai luas wilayah yang cukup 1,5 Pulau Jawa ya. Kurang lebih kalau nggak salah itu 15.000 lebih ya, 15.000 kilometer lebih ya, itu kurang lebih 100 berapa ya, 153 juta ya luasannya. Kemudian mempunyai kabupaten yang banyak yaitu 13 kabupaten kota ya. 13 kabupaten kota, kemudian kecamatan kalau nggak 136 kan. Besar. Kemudian kelurahan desa 1.500 lebih. Oh ini kan kalau ndak dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya pengalaman dan punya wawasan dan juga punya punya keinginan di Provinsi Kalimantan Tengah ini lebih baik, lebih maju lagi kan dari yang sekarang, ya memang harus kita pilih pemimpin-pemimpin yang mempunyai latar belakang yang baik, kemudian rekam jejak dari pemimpin ini yang istilahnya punya pengalaman lah, memimpin daerahnya, memimpin kabupatennya yang maju gitu kan. Nah itu mungkin harapan kami di pilkada ini, bahwa masyarakat Kalimantan Tengah agar betul-betul menggunakan hak pilihnya ini untuk masa depan 5 tahun ke depan lah Kalteng, agar Kaltengnya maju gitu kan, dan sumber daya manusianya baik gitu kan, kemudian sumber daya alam dan lingkungannya terkelola dengan benar. Nah itu harapan kita. Nah karena apa, dengan luas wilayah yang begini, kalau kita salah memilih pemimpin ya mungkin kita tidak lambat majunya. Nah itu harapan Abang ya. Oh berarti mesti yang berpengalaman gitu Bang ya? Ya jelas lah. Tidak
tidak mudah memimpin Kalteng ini karena dengan luasnya begitu ya. Kalau nggak salah 1,5 Pulau Jawa. Iya, betul. Luas dengan luas 1,5 Pulau Jawa ini ya betul-betul harus memang memilih pemimpin yang betul-betul mampu, yang betul-betul mempunyai keinginan yang ikhlas istilahnya untuk membangun ini agar kita atau masyarakat kita tidak ada lagi nantinya harapannya kita ada persoalan masalah infrastruktur. Betul. Yaitu jalan, jembatan, kemudian masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan. Nah ini harapan kita ke depan bahwa ini akan bisa selesai gitu kan. Tidak ada lagi keluhan tentang jalan, tentang jembatan. Nah agar betul-betul semua infrastruktur jalan jembatan ini memang terkoneksi semua dari provinsi ke kabupaten dan memang betul-betul memiliki standar gitu kan, baik itu jalan provinsi, jalan kabupaten, jalannya kecamatan sampai ke desa kan. Nah ini kaitannya juga dengan masalah pendidikan. Kita pendidikan ini kan ada berbagai indikator yang jadi masalah di wilayah kita. Contohnya masalah guru ya. Guru. Kadang walaupun kita gurunya cukup dalam hitungan kita, tapi kadang-kadang guru agak susah ditempatkan di desa. Nah persoalannya apa? Jalan. Betul. Kemudian tempat tinggal dia. Betul. Kemudian juga jaringan listrik. Betul. Kemudian apalagi sekarang jaringan telekomunikasi atau internet kan. Nah itu yang menjadi indikator-indikator juga harapan kita agar guru itu juga diperhatikan hal-hal itu. Ya jangan sampai banyak guru yang ingin di kota gitu kan, karena memang fasilitasnya lengkap dan fasilitas di kota lengkap. Tuh, itu juga misalnya kayak pendidikan. Istilahnya kalau kita mau pengen standar ya dari bangunannya sendiri. Ya kalau memang mau kita standar, sekolah SD itu bagaimana gitu kan. Gitu. Bangunan dan jalan dong. Bangunannya, akses sana itu. Jadi memang harus betul-betul kita perhatikan. Kedua, kesehatan juga kan? Kesehatan juga. Ya, walaupun misalnya ada petugas kesehatannya baik dokter, perawat, bidan, ya kadang-kadang kecenderungan mereka kan banyak pengennya tinggal di kota. Nah, ya itu tadi sama persoalannya dengan persoalan tadi kan. Berarti PR pemerintah kita ini adalah untuk memperbaiki infrastruktur dan akses. Betul. Di pedalaman ya, di dalam. Betul. Nah, apakah dari sisi misalnya bisa nggak kira-kira mungkin dari sosok seorang gubernur itu memberikan perlakuan khusus buat mereka yang mau mungkin kerja di pedalaman, entah itu tunjangannya dinaikkan atau mungkin entah itu diberi tunjangan transportasi, karena kan kita nggak bisa pungkiri Bang, ada guru-guru biasanya ngajar di pedalaman pasti datangnya dari kota, mereka bolak-balik tuh. Nah itu gimana Bang, apakah sosok gubernur ini punya wewenang nggak untuk mungkin ya memberikan hak spesial lah buat mereka yang bekerja di insentif kan, segalanya untuk penghasilan tambahan lah gitu. Iya betul. Iya itu jangka pendeknya. Jangka pendeknya begitu harapan kita kan, agar sementara pemerintah atau pemimpin provinsi atau gubernur itu mengupayakan hal-hal yang tadi agar sama dengan yang di kota, misalnya listrik, tempat tinggal, kemudian jaringan telekomunikasi, ya lancar kan. Nah untuk mendorong mereka ini belum istilahnya berjalan gitu kan, ya harapan kita ya gubernur itu yang memang ada kewenangannya
untuk memberikan hal-hal yang ibaratnya untuk merangsang para tenaga medis, tenaga pendidik yang untuk mau ke sana, ya harus itu kan, harus dilaksanakan itu betul. agar betul-betul masyarakat kita itu merasakan pendidikan itu baik itu walaupun mereka di desa sama dengan di kota gitu kualitasnya. Kemudian juga pelayanan kesehatan juga demikian, karena kadang-kadang sebagian besar ya masyarakat kita itu kan di desa itu malas berobat, malas periksa kesehatannya karena jaraknya jauh ke kota, misalnya dia jauh ke kota, jalannya juga sulit, aksesibilitas mereka ke sana kan menggunakan biaya jadi akhirnya mereka juga lalai dalam hal ini. Bukan mereka tidak ingin sehat sebenarnya, mereka pasti ingin sehat lah. Nah nanti juga harus dalam hal ini ya pemerintah harus bisa jemput bola lah, melakukan pemeriksaan rutin terhadap warga masyarakat di desa itu. Bisa dijadwalkan aja, misalnya dalam 3 bulan atau beberapa bulan selalu dikunjungin di desa itu. Dan bahkan kalau bisa ya door to door agar tahu mereka ada penyakit apa, misalnya gula, mah, kemudian tekanan kan, apa lagi yang lain kan. Nah, agar ini sifatnya preventif lah, kita tindakan dini agar jangan sampai warga kita nggak tahu sakitnya, taunya karena serangan stroke tiba-tiba mau berobat, akhirnya kejadian di jalan ya, misalnya meninggal di jalan karena aksesnya mungkin terlalu jauh. Iya, itu kita nggak pengen ya. Nggak pengen. Kemudian pengalaman kami yang kami memang ini kan kami ini hidup di desa awalnya kan, hidup di desa awalnya itu kan kadang kalau orang sakit kepala itu dia hanya menggunakan obat-obat yang memang hanya untuk menghilangkan sakit saja. Padahal belum tentu dia sakit kepala itu bisa juga diakibatkan mah, bisa tekanan kan. Nah, penyakit yang kolesterol kan. Tapi mereka menyamakan rata obatnya itu kadang kalau dia bisa paramek, kadang misal prokol atau misagrip. Nah, padahal penyebab dari penyakit mereka ini belum tentu sama, tapi obatnya sama. Nah, ini karena ketidaktahuan terhadap penyakit itu, maka itu harusnya begitulah di bidang kesehatan dalam pelayanan. Di samping itu juga harusnya fasilitas di desa itu ya, misal puskesmas. Ya puskesmas harapannya memang paling tidak dalam seminggu itu dijadwalkan dokternya. Kalau kita tidak mampu menempatkan ada dokter di desa itu, paling nggak dalam seminggu itu 3 hari dokter harus berada di sana. Di tempat ya? Di tempat. Dan itu harus berputar lah di setiap desa itu. Harus misal di minggu ini ada berapa hari dia, 1-2 hari misalnya ini. Itu harus ada semua, misal di satu kecamatan ada 10 desa. Nah paling enggak di kecamatan itu ada beberapa dokter. Harusnya yang memang paling tidak dokter umum lah. Dokter umum. Nggak usah yang ibarat spesialis lah. Nggak usah. Dokter umum ada. Dan untuk menciptakan dokter itu ya harus memang harus dari awal. Sekarang misal bupati, gubernur itu harus kerjasama bagaimana untuk mencetak-cetak dokter yang ada di daerah itu sendiri. Misalnya ada kerjasama antara gubernur dan bupati. Oke, di kabupaten ini kebutuhan dokternya untuk setiap puskesmas atau puskesmas yang ada di kecamatan, bahkan di desa kebutuhannya berapa. Nah ini dari sekarang agar yang paling enak itu misalnya masyarakat atau anak-anak yang dari desa itu yang untuk disekolahkan dokter itu, agar mereka tuh kembali ke daerahnya. Daerah masing-masing. Iya. Jangan bertahan di kota, apalagi di luar Kalimantan Tengah. Nah, kalau orang yang dari kota ini, mohon maaf, itu agak sulit dia kita perintah ke desa. Lebih baik yang dari desa balik ke rumahnya. Hanya kembali, ada rasa tanggung jawabnya, ditanamkan rasa
Betul. apa karena dia dari desa, bagaimana dia tahu tentang desanya, sehingga apa yang perlu di sana, kesehatannya. Kalau begitu berarti balik lagi ke pendidikan dong berarti. Iya. Pendidikan berarti apakah beasiswa apakah bisa membantu seperti itu? Mungkin pemerintah memberi beasiswa buat misalnya murid SMA yang mau lulus, memberikan beasiswa buat mereka untuk misalnya sekolah kedokteran, terus dibawa balik lagi tapi dengan perjanjian kalau sudah lulus balik gitu. Apakah mungkin itu bisa terjadi kemungkinan? Apa yang nggak bisa? Kalau memang niat pemerintah itu kan melayani masyarakat. Iya. Nah, harapan kita itu harus ada agreementnya. Misalnya yang kita sekolahkan dari pemerintah daerah untuk menjadi di kedokteran. Nah, buat aja agreementnya, perjanjiannya. Kalau dia selesai, dia harus kembali ke tempat dia. Betul. Misalnya dia dari Kasongan, misalnya kita sekolahkan dia SMA dari sana, dia harus balik ke sana, misalnya di kecamatan mana, misalnya yang ada di Kasongan. Nah, dia balik lagi ke situ, karena dia mudah kan, dia orang di sana, kemudian balik ke sana. Dan saya terus terang, kalau saya ini kan, misalnya dari desa saya, balik jadi apa, jadi guru atau jadi dokter ya, itu ada rasa kebanggaan. Wah, saya di sekolah mampu balik menjadi orang yang istilahnya jadi dokter atau jadi guru di desa saya. Nah, itu ada kebanggaan. Karena dia merasa apa ya, wah, saya dulu saya begini, ternyata kok bisa jadi begini di desa saya. Nah, itu tapi itu nggak memunculkan masalah baru nggak Bang? Kalau misalnya ternyata tidak ada tenaga kerja yang dibutuhkan di kecamatan tersebut. Nah, kan ada hasil lulusan dari beasiswa tadi tuh, misalnya. Tapi ternyata tidak ada tenaga kerja yang diperlukan di tempat dia berasalnya, tuh kayak gimana tuh kalau misalnya? Kan kita gini, dari awal itu kan identifikasi dulu kebutuhan kan. Iya. Bukan kita gitu aja identifikasi kebutuhan, ini kecamatan ini dokternya misalnya, gurunya kebutuhannya berapa. Nah, itulah yang kita perlukan kan, yang kita enggak istilahnya langsung jadi kita kan identifikasi suatu masalah kan, masalah guru, misalnya tenaga kesehatannya, tenaga dokter, berapa jumlahnya yang diperlukan di situ kan. Nah, ini bisa kita selesaikan dalam berapa tahun misalnya untuk menyiapkan ini. Jadi karena saya ini latar belakangnya kehutanan ya. Baik. Jadi di kehutanan itu identifikasi itu perlu, inventarisasi masalah itu apa. Kami ini kalau di kehutanan dulu penerimaan negara, sekarang 2024, penerimaan negara untuk 2025 ini kami tahu kayunya belum dikerjakan loh. Itulah. Sampai penerimaan negaranya untuk kabupaten penghasil, untuk kabupaten yang istilahnya kayak misalnya di Barito Utara, ada HPH di situ, dia menghasilkan nih. Untuk kabupaten Kapuas, untuk kabupaten Barsel, Bartim, Ngurung Raya, kemudian Ketingan Kotim, itu udah kami tahu. Untuk provinsinya berapa, targetnya kita di 2025 misalnya. Itu kami di kehutanan tuh selalu bekerja berdasarkan data. Nah, disitulah kita akan melihat bahwa data kita menargetkan misalnya sekian ratus miliar. Nah, kita akan melihat setiap bulan, setiap triwulan evaluasi hasilnya gimana. Di mana yang tidak terrealisasi, di mana, apa kendalanya. Kita tahu karena kita data awal ini, sumbernya ini sudah kita pegang. Sudah pegang. Jadi yang kurang yang di mana, yang belum nyampe target kita di mana. Jadi evaluasinya mudah, tidak sampai berakhir di ujung di sana. Target kita nggak capai, tapi target kita yang tidak capai itu dari mana? Sumbernya tahu, kita jelas. Berarti semuanya bisa kedeteksi. Semuanya gitu. Apa persoalannya? Ini dari apa masalahnya?
sampai bagaimana pemecahan masalahnya. Oke. Nah, kalau menurut Abang nih, masalah yang harus segera diselesaikan di Kalimantan Tengah, kira-kira apa, Bang? Yang pertama itu adalah infrastruktur, jalan dan jembatan, kemudian pendidikan, kesehatan. Banyak juga. 3 ini yang, nah kemudian yang lain, kalau kita untuk apa? Ya pertanian secara luas kan. Iya. Nah kemudian apa pertanian lalu luas itu mencakup tentang kehutanan dan lingkungan kan. Kemudian yang tidak kalah penting untuk hal itu, yang mungkin tidak terlalu dibahas di dalam debat ya, tentang tata ruang Kalimantan Tengah. Tata ruang Kalimantan Tengah. Tapi kalau menurut saya tata ruang kita kan masih luas sekali ini ya. Iya perlulah, kita nih Kalteng luas. Iya. Kita hanya masih menggunakan peraturan Menteri Kehutanan 529. 529 baik. Itu tahun berapa ya kok? Lupa saya 2018 atau 2018. Iya. Pokoknya itulah saya agak lupa nih, udah lama tidak. Nah itu, harusnya kita sudah ada punya peraturan daerah tentang Perda Tata Ruang Kalimantan Tengah. Nah ini juga ada kaitannya dengan pemantaan ruang. Yang mana yang istilahnya kita berikan untuk investasi luar atau asing, yang mana yang misalnya masyarakat boleh mengerjakannya. Apalagi dengan kegiatan kita di memanfaatkan sumber daya alam kan. Betul. Nah, yang warga masyarakat kita di mana dia harus mulai bekerja. Betul, sehingga masyarakat sendiri bisa merasakan hasil dari alamnya sendiri. Itu. Jangan sampai mereka yang mempunyai kebiasaan, kearifan lokal tersingkirkan dengan adanya aturan. Nah, sehingga nanti misalnya tambang, ada wilayah pertambangan rakyat, WPR misalnya, di mana lokasinya. Nah, ini betul-betul mereka dijamin secara undang-undang kan. Tapi agar apakah kayak pertambangan rakyat sekarang itu sudah ada undang-undangnya? Setahu saya sih masih belum ada ya. Setahu saya. Kalau aturannya sih sudah ada, tapi kan kita pola ruang kita kan masih belum itu tadi kan. Masih belum mau akomodir lah istilahnya. Tata ruang kita yaitu harus memang tata ruang kita harus diatur gitu. Iya, sehingga kan masyarakat sekarang mau menambang pun mereka kan sembunyi-sembunyi karena menambang emas, menambang pasir, nambang apa saja yang sumber-sumber daya alam yang istilahnya warga masyarakat kita istilah bisa ikut menikmati. Karena bukan masyarakatnya tidak mau untuk melakukan itu secara resmi, tapi karena nggak bisa. Kadang wilayahnya di sini tidak boleh kan, istilahnya terus mengurus izin itu pun padahal dengan modal kecil kan. Masa disamakan dengan pemodal besar. Harusnya ada kriteria lah. Kemudian tempat mengurusnya, waktu mengurusnya juga harus ada time. Misal dengan dia sudah bayar ini itu jangka waktunya, kalau ini semua selesai sudah ketahuan ya, seminggu udah keluar. Nah itu ada kejelasan biaya, kemudian jelasan waktu. Nah, bayangkan kalau orang dari kampung mengurus izin berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun tidak mempunyai kepastian kan. Nah ini kan kasihan, mereka ini adalah orang yang ingin hanya sebenarnya kalau masyarakat ini kan ingin untuk bertahan hidup saja, bukan untuk kekayaan sebenarnya. Karena tidak ada lapangan kerja yang lain, ya memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah ini kan harus dikelola oleh pemerintah. Jangan dianggap warga kita ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab nantinya kan. Kita harapkan mereka ya terlibatlah dalam pembangunan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Itu. Berarti menurut Abang kira-kira masyarakat terutama di pedalaman ya, apakah mereka kira-kira kalau sekarang sudah merasakan gitu kehadiran pemerintah yang mensupport mereka, yang membantu mereka ketika mereka ada di pedalaman, apakah di dalam-dalam lah yang aksesnya susah, kira-kira menurut Abang apakah mereka sudah merasakannya? Iya, kalau secara ini ya, secara nyata ya,
masih, kalau saya lihat masih belum. Masih belum. Masih belum. Apakah ini yang ngebuat masyarakat kita itu rada skeptis dengan politik dan pemilu ya? Ya, mungkin segitu sebagian. Nah, kita berharap pemimpin itu yang kita pilih ini ya, itu peduli terhadap masyarakatnya. Nah, agar misalnya ada peraturan yang memang ini harus sampailah ke masyarakat, aturan itu disosialisasikan baik di tingkat kecamatan, desa kan. Nah, misal kayak kita ada regulasi tentang bagaimana kearifan lokal tentang pembakaran lahan untuk pertanian itu yang diberikan oleh pemerintah dalam aturannya bagaimana. Nah, ini juga harus disampaikan ke mereka sehingga mereka misal dalam hal membuat ladang tidak merasa mereka ini membakar ladang ini seperti orang yang ketakutan. Nah, begitu juga misal dalam hal penambangan, ya, kayak penambangan emas, penambangan pasir, misal apa saja ya, jadi sumber daya alam yang istilahnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dikelola masyarakat dengan modal yang sedikit kan. Nah, ini harus betul-betul pemerintah ini menyampaikan informasi tentang aturan itu. Nah, begitu sudah itu disampaikan, kemudian mereka mau melakukan proses perizinan, mereka juga pemerintah harus hadir di situ ya, dibantu. Ya, harus bantu, dipercepat. Kalau memang kan dibantulah, karena tahu kita di desa ini kan. Iya, betul. Jangan istilahnya kita malah mempersulit mereka. Nah, istilahnya tidak memberikan ruang bagi mereka karena mungkin istilahnya mereka tidak punya modal banyak gitu kan. Nah, padahal kita jangan, karena hak-hak mereka atau juga. Mungkin birokrasinya terlalu rumit atau seperti apa kira-kira Bang, yang selama ini menghalangi banyak hal gitu yang Abang lihat ya. Kalau aturan sih sama saja ya, yang harus memang melaksanakan aturan ini kan. Nah, yang tadi kan kalau saya bilang, kalau misalnya ngurus suatu perizinan, misalnya galiansi dengan luasnya sekian, nah itu kan yang dipersyaratkan, yang dibutuhkan apa? Kemudian waktunya berapa hari? Baik. Nah, kalau memang ada biaya berapa? Jelas kan? Jadi waktu, syarat persyaratannya apa yang harus dilengkapi, kemudian waktunya berapa hari, dan kalau mereka harus keluar biaya berapa. Nah, jadi Anda itu yang harus memang betul-betul sama diterapkan, baik itu pada masyarakat kita ya, kemudian pengusaha juga harus sama. Harus ada itu agar memastikan bahwa pemerintah ini adalah melayani, bukan hanya melayani semua. Betul. Jadi tidak ada satu tempat pun yang ditinggalkan. Iya, semuanya mesti merasa memiliki. Baik. Nah, sehingga dengan rasa memiliki ini kan mudah-mudahan akan tumbuh istilahnya kesadaran kita bahwa kita untuk memajukan ini sama-sama itu kan. Nah, itulah akan lahir. Nah, jangan ada istilahnya ini dimudahkan, ini tidak. Ini dibantu, ini tidak. Harusnya kan semuanya dibantu. Baik, betul. Wong kita ini kan jadi pemimpin semuanya, bukan pemimpin kelompok A, kelompok B, kelompok C kan. Betul. Karena setelah Pilkada 27 November itu ditetapkan siapa yang menjadi kepala daerah. Oh, dia bertanggung jawab dari orang yang mau melahirkan sampai yang paling besar. Yang melahirkan sampai anak yang lahir sampai yang mau meninggal kan itu diurus. Betul. Tidak ada lagi, oh ini gubernurnya sini, oh ini pemimpinnya ini kan. Berat juga ya. Oh iyalah itu, karena nanti dilantik kan disumpah ya. Nah, itu sebagai pemimpin kan. Nah, kalau dia tidak amanah, wah, tanggung jawabnya di sama rakyat dan sama Tuhan. Iya, dia bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat, kemudian terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, terhadap itu kan tanggung jawaban. Baik, Bang. Kira-kira pesan Abang buat nanti
calon yang akan terpilih apa Bang? Sama satu lagi buat masyarakat nanti. Kira-kira apa pesan Abang buat calon yang terpilih dulu sama nanti buat masyarakat? Bagi calon yang terpilih ya, dan mudah-mudahan calon yang terpilih ini benar-benar orang yang memang mempunyai keinginan, kemampuan ya, niat yang tulus ikhlas untuk membangun Kalimantan Tengah, itu kuncinya ya. Nah, sehingga harapan kita begitu dia terpilih, dia betul-betul menjadi pemimpin. Nah, kalau betul-betul menjadi pemimpin ini kan apa sebenarnya pemimpin itu kan? Nah, itu harapan kita bahwa begitu dia terpilih, dia betul-betul memimpin Kalimantan Tengah nih, agar membuat betul-betul roadmap-nya untuk gimana roadmap-nya Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan tuh harus dari awal sekarang. Harus di planning. Iya, di planning apa yang ingin endingnya di tahun 2030 nanti, apa target 30 itu apa. Nah, itu harus dari sekarang, sehingga tahun pertama dia menyelesaikan apa, tahun kedua menyelesaikan apa, tahun ketiga, keempat menyelesaikan. Nah, sehingga harapannya Kalimantan Tengah ini adalah tidak ada lagi kita bawa bagi-bagi sembako, bagi-bagi BLT lagi. Harapan kita itu hanya sementara saja. Kalau semuanya masyarakatnya istilah sejahtera, itu harapan kita hilang. Masyarakat kita nanti pendidikannya baik ya, kemudian kesehatannya baik, ya kan lahir-lahir generasi-generasi yang ibaratnya generasi muda, anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, anak yang cerdas. Nah, itu menjadi tanggung jawab pemimpin. Nah, tanggung jawab pemimpin di situ. Betul. Untuk mencetak anak-anak jadi pintar, jadi sehat. Nah, itu termasuk amanah. Ya, itu tadi kan berat, apalagi yang lain misalnya kalau infrastruktur tadi. Nah, itu harapan kita tekankan dari pemimpin yang ada. Kemudian untuk warga masyarakat ya. Iya, masyarakat sudah. Harapan kita ya mudah-mudahan misalnya pemimpin yang sudah terpilih ini betul-betul dibantu, didukung oleh masyarakat. Baik. Untuk dia menjalankan kepemimpinan selama 5 tahun. Baik. Dan saya juga berpesan kepada pemimpin yang terpilih, ya masyarakat ini juga harus diperhatikan. Baik. Yang saya bilang tadi kan, apa yang menjadi kebutuhan mereka, keperluan mereka. Tidak ada lagi kita melihat antara yang tidak memilih dan memilih tadi, kita pilah-pilah, tidak ada lagi. Antara suku, agama ini tidak lagi. Bahwa dia dipilih adalah sebagai pemimpin Kalimantan Tengah yang majemuk ini kan, yang luas ini. Nah, itu harapannya, agar ke depannya antara pemerintah, masyarakat ini sama-sama bertanggung jawab terhadap Kalimantan Tengah. Karena harapannya ya antara masyarakat dan pemimpin inilah yang menikmati hasil-hasilnya ini. Bukan hanya pemerintah saja nanti menikmati hasilnya pembangunan di Kalimantan Tengah. Betul. Masyarakat juga kita harapkan sama menikmati. Ibaratnya ya antara pemerintah ini bergandengan tangan membangun Kalteng ini, agar Kalteng ini betul-betul maju sejahtera itu tadi. Betul. Ya, itu yang harapan di dalam tujuan membangun itu kan, karena harus ada pemimpin, ya masyarakatnya sejahtera. Endingnya kan ke sana. Betul, endingnya masyarakat ya. Masyarakat sejahtera itu kan. Nah, ini langkahnya ke sana nih harus betul-betul dibuat. Betul. Ya, bahwa masyarakat sejahtera itu apa? Dia tidak adalah indikatornya apa, bahwa dia sehat gitu kan, pendidikannya ini, kemudian penghasilannya. Nah, harus itu yang dibuat kriteria itu. Betul. Nah, sehingga untuk mencapai itu apa? Kan begitu pemimpin. Betul. Tidak hanya ngomong, oh masyarakat sejahtera, tapi untuk mencapai sejahteranya apa? Ukurannya apa dulu? Indikatornya apa? Iya, harus kan. Kalau kita di pendidikan itu kan apa-apa harus terukur kan. Iya, ya, betul, tidak bisa istilahnya kita begini-begini, ujuk-ujuk apa yang kita jalani untuk menuju ini kan. Nggak, oh kita kasih uang, enggak, bukan istilahnya, tapi betul-betul ya memang harus ada langkah konkretnya itu untuk menuju masyarakat sejahtera tadi, dan kriterianya apa.
Oke, makasih Bang. Wah, Nggak kerasa obrolan kita udah setengah jam. Thank you Bang Iya. Nyawawi. Sekali lagi kalau diundang Makasih. jangan jerak sini lagi Bang ya. wah, kalau diskusi ini Bisa lebih panjang. lebih panjang karena saya kadang-kadang di kampung apa di tempat-tempat ingin mengajak anak-anak muda itu bagaimana sebenarnya membangun Kalimantan Tengah ini. Sama kalau dan saya kadang-kadang bisa jadi motivator. Oke, makasih Ya, Bang. Silakan, ya, Bang. siap, masih.